Gak bisa cuma baca dok, harus nyemplung, praktek. Dan yang berikutnya, kalau masih ada gagal-gagalnya, itu motivasi yang paling penting. Karena apa? Kalau motivasinya tinggi, meskipun gagal, lanjut. Motivasinya rendah, gagal, berhenti. Iya kan? Oke, jangan masukkan data rahasia. Jadi ya anggap aja pura-puranya gitu ya. Misalnya ngapunten, ini saya nggak ngajari jelek. Data penjualannya ibu bapak itu jangan dituliskan angka yang sebenarnya. Misalnya terjualnya 3 juta, bagi aja 100, berarti 3 juta bagi 100, 30.000. Jadi supaya tidak terlihat. AI itu diam-diam menyimpan data kita. Ya. Jadi database-nya ke laut, bukan ke laut selepasan pantai, bukan boleh. Laut datanya itu luar biasa. Kenapa? Karena gimana pun juga kami ini tetap santri, Pak. Tetap santri. Santrinya para kiai, ustadz, katanya. Masih perlu banyak belajar, katanya. Tapi makanya mungkin kalau disebut pemateri kok gak enak, lebih enak kalau kita sharing, katanya. Ya, sharing insya Allah. Bagaimana cara Bapak Ibu sekalian bisa mengerti tentang tata kelola dan kepatuhan yang harus dipatuhi gitu dalam mengurus keuangan digital. Dari besarnya ada 4 dari koperasi sendiri adalah yang pertama mengikuti pembinaan umum oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Biasanya dari kementerian ini suka memberikan edukasi-edukasi di daerah dan nantinya ketika perwakilan Bapak Ibu ini mengikuti acara seperti ini, itu diharapkan bisa membawa ilmu yang akan bermanfaat untuk komponen masing-masing seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas di perwakilan saja, tapi juga ilmunya disebarkan kepada komponen. Jangan tanya yang aneh-aneh. Hari ini hujan apa enggak, wes jangan tanya gitu. Itu tanya Mbak Google. Tapi kalau ChatGPT tanya yang spesifik. Tapi sebelum tanya, kenalan dulu. Ya, saya adalah sebutkan pengurus koperasi, sebutkan bla bla bla, sebutkan. Baru ada tanya supaya dia kenal. Namanya AI itu artificial intelligence, kan kecerdasan buatan, ya kan? Dia mesin, harus kenal dulu siapa kita, baru kita ajak ngobrol. Sehingga akhirnya para introvert ini sebelum dia komunikasi sama orang, dia pasti belajar dulu. Dia benar-benar belajar, mempersiapkan. Sehingga pada akhirnya kalau misalkan disuruh ngomong seperti ini, insya Allah bisa. Di sini sudah ada yang pernah pakai e-commerce, kayak Tokopedia untuk jualan. Kalau kita ngepost suatu ya Shopee, Lazada, Blibli, apapun itu ya, itu semuanya e-commerce. Kalau kita mau menjual produknya, misal saya mau jual produk ini, pasti stepnya jelas ya. Maksudnya stepnya jelas itu ya saya harus ngasih nama produknya apa. Setelah itu saya harus mengupload fotonya, saya harus mengisi deskripsinya. Itu aja kan. Habis itu kita post, sudah kan ya. Dan template-nya ngikut semua karena itu template-nya sudah disediakan oleh aplikasinya atau platformnya. Bahkan kita juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau rules yang diberikan oleh platform. Misalkan kalau kita jualan di Shopee, kita kena potongan berapa? Betul nggak? Saya dulu pernah kerja di startup teknologi kesehatan, Bapak Ibu. Kita ngembangin produk berbasis AI. Kita rencana jual murah. Itu untuk deteksi indikasi penyakit jantung. Jadi kayak tes ECG gitu. Kalau Bapak tahu itu kayak jempolnya itu ditempelin di produknya. Nah, kita ke investor itu nyeritain bagaimana ini bisa jadi solusi untuk permasalahan kesehatan di dunia, khususnya Indonesia. Karena banyak daerah yang tidak ada akses kesehatan dan kita bisa jual murah di situ. Nah, biasanya itu tidak hanya menarik untuk calon konsumen tapi juga calon investor. Peradaban dan
kemajuan Nusantara pada saat itu kira-kira karena apa? Ada yang bisa jawab nggak? Karena pondok pesantren. Jadi kami setiap tahun ITS itu memiliki program prioritas pengabdian masyarakat. Dan tahun ini salah satu kegiatan pengabdian masyarakat prioritas ITS adalah gerakan 1000 koperasi pesantren inovatif. Koperasi inovatif ITS, go!